Halo kawan UGM Channel, saat ini saya sedang di Fakultas MIPA untuk mengunjungi studio mini Fakultas MIPA. Mari ikuti. Halo kawan-kawan, permisi, kami dari UGM Channel mengunjungi studio mini Fakultas MIPA. Selamat datang Pak Irwan. Halo, apa kabar Pak Mardani? Ini ruangan apa ini Pak? Studio mininya kok ada layar hijau dan peralatan ini? Benar Pak Irwan, ini selamat datang di studio mini Fakultas MIPA UGM. Ini adalah fasilitas Academic Production House untuk Fakultas MIPA UGM dan sebenarnya juga untuk fakultas yang lain yang ingin menggunakan. Oke, bagus sekali. Ini alat-alatnya apa saja Pak? Nah, di studio kami punya peralatan standar Pak untuk studio rekaman ya. Jadi ada lighting, ini lighting digunakan untuk pencahayaan seperti ini. Kemudian kita juga punya beberapa kamera, ada long range kamera, kemudian ada beberapa kamera yang mobile begitu. Ada 2 buah, kemudian juga ada fasilitas elektronik untuk display materi, sound system, dan termasuk juga ini Pak peralatan speaker clip on untuk memudahkan sebagai seperti proses wawancara gitu bisa ya di sini. Ya, termasuk juga properti ini Pak. Nah, jadi kalau mau pakai bisa. Untuk streaming biasanya menggunakan kamera yang mana ya? Biasanya menggunakan yang long range, kemudian nanti masuk dalam suatu mekanisme tertentu, kemudian kita broadcast. Oke, semacam itu. Ada beberapa kawan yang terlibat kalau biasanya untuk streaming seperti itu. Benar, kita punya tim teknis, biasanya ada 3 orang yang biasanya megang kamera. Kemudian nanti ada satu personil IT khusus yang menangani sistem untuk streamingnya Pak. Gitu. Terus kemudian juga ada nanti semacam ya pengarah lah untuk mengarahkan agar nanti presenter atau narasumber itu agak akrab di kamera. Oke. Berarti kalau dosen-dosen rekaman di sini juga bisa ya? Sangat untuk bisa. Produksi video pembelajaran dan segala macam. Oke. Kalau saya lihat di sini ada juga peralatan yang lain ya yang cukup canggih ya. Benar Pak. Kayak ini apa ini Pak? Kita punya sebenarnya 2 alat yang terbilang canggih. Yang pertama adalah kita punya drone, jadi drone yang bisa digunakan untuk merekam dari atas. Kemudian yang kedua kita punya ini semacam DJI Ronin untuk mengambil gambar, tapi yang mengambil gambar juga Oke, kemudian ruangan ini luasnya berapa? Ya, kita ada 3 part. Jadi part pertama ini studio utama, kemudian ada storage space kecil, kemudian di depan itu ada semacam control room. Semacam itu. Juga untuk proses yang lain ya. Benar. Control room. Jadi kalau mekanismenya biasanya kalau lagi ada aktivitas di dalam studio, nanti ada yang kontrol di sini. Nanti misalnya tim teknis yang megang peralatan, di sini yang memaintain streamingnya. Atau kalau tidak ada rekaman, biasanya teman-teman menggunakan untuk editing. Termasuk diskusi Pak di sini. Jadi ada space untuk meeting kecil lah. Kalau Science Age ini apa ya? Nah, ini yang menariknya di Fakultas MIPA, kami masih menggunakan nama kanal pengetahuan fakultas, tetapi kita branding Pak, agar lebih mudah dikenal dan sangat melekat dengan MIPA, yaitu dengan nama Science X. Yes. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Mardani. Kawan UGM Channel, kita akan menuju ke fakultas yang lain untuk melihat bagaimana studio mini di fakultas lain. Yuk ikut saya. Halo kawan UGM Channel, kali ini kita ada di Visipol untuk melihat Digital Library Visipol. Yuk ikut saya. Kali ini kita berjumpa dengan Pak Randy sebagai Kepala Pusat Unit Inovasi Akademik. Unit Inovasi Akademik. Kita sudah ada di lantai 2. Yuk kawan UGM, kita masuk ke sini. Ini control room. Ini control roomnya. Jadi, Wow, oke. katakanlah kameramen 2, controller mixer 1, sama ini mixing bumper Mixing bumper di di sini. komputer. Jadi gini. Ini contoh kemarin misalnya ada kunjungan ya. Jadi butuh pop up teksnya. Oh, oke. Nah, ini berada di komputer. Jadi untuk ini kebetulan kameranya 1, jadi kalau misalnya kamera lebih dari 1 nanti milihnya dari sini. Ini bisa digunakan maksimal 8. Maksimal 8 kamera? 8 kamera. Oh iya, itu ada set 8 kamera. Kamera, mixer, sama komputer ini
semua harus standarnya harus sama semua. Kalau Oke. kamera Full HD, mixer Full HD, capture-nya juga Full HD. Ini produknya setelah dari sini langsung Nah. output atau ini bisa streaming atau seperti Streaming apa? bisa, offline editing juga bisa. Offline editing gitu. Nah, kalau offline editing kan proyek yang nggak terlalu kejar tayang, jadi bisa apa memainkan animasi dan sebagainya. Kalau terakhir itu ini ada online dari grup WhatsApp S2 komunikasi. Warna hijau di sana diganti Koska. Oh, oke. Tapi ini posisinya narasumber semua di Di sana. Nah, ini di studio dan ini pakai 3 kamera. Oh, oke. Dan itu diatur di sini ya? Diatur di sini. Kawan UGM Channel ini green screen terbesar yang pernah saya kunjungi. Smooth, cukup smooth. Ini dicat berarti bukan tirai ya. Lebarnya lumayan lebar, 4 meter kali 4 meter. Jadi makanya bisa untuk talk show cukup banyak orang. Sementara kontrol roomnya sendiri kalau kita lihat dengan kaca one way ya. Jadi dari sini kita seperti berkaca. Padahal di sana ada control room. Streaming butuh minimal berapa orang tadi? 3. Tiga tapi Tergantung tergantung kameranya. kebutuhan sih sebenarnya. Karena memang nanti kalau streaming itu kan kalau talkshow kemarin ini gambarannya 3 kamera itu juga butuh apa kayak timekeeper di depan untuk ngontrol jalannya acara ya. Jadi memang agak crowded. Oke. Pastilah ada yang tadi kelola acara, tapi di sini juga ada aspek teknikalnya. Iya. Seperti kalau dari departemen lain di Visipol harus kontak komunikasi dulu atau lewat fakultas? Kontaknya lewat desk depan Digilib. Oke. Gitu. Seberapa efektifnya sebenarnya penggunaan ini, artinya harus reserve dulu atau seperti apa? Iya, Harus reserve biasanya. reserve. Jadi janjian kapan nanti misalnya ada PSO dari mahasiswa mau pakai silakan. Udah Kelompok mahasiswa pun boleh pakai. Asal Oke. tadi kontak ke admin depan, Iya, bikin iya. janji, nanti koordinasi dengan timnya Mas Seno, teman-teman bisa pakai. Berapa maksimal kapasitas bisa live? Tanpa COVID ya? Kalau tanpa COVID berapa sebenarnya bisa? Itu kemarin 6 itu udah maksimal. 6 udah maksimal? Udah maksimal di depan ya? Iya, iya. Iya. 6 itu udah Oke. karena pencahayaannya yang dari bawah kurang. Oke. Jadi ketika nanti lebih dari 6 itu nanti di bawah kursi itu nanti pasti ini bocor bocor ya, warnanya. Iya, iya. Kalau misalkan untuk kuliah, artinya dosen memberikan materi kuliah kemudian direkam, itu berarti bisa ya? Bisa. Produk-produk yang jadi kayak dosen ngomong kemudian di sebelah ada animasi. Sudah pernah ada produksi seperti itu? Terakhir kalau MOOC dari dosen itu Prof. Kumoro. Iya, Oh, Prof. oke. bikin Iya. fokus ya. Iya, Iya, iya. salah itu. Oke, sepertinya menarik sekali info dari Digilib Visipol. Mungkin nanti fakultas lain bisa melihat bahwa ini juga bisa dikembangkan untuk keperluan MOOC. Jadi dengan basic-basic pengetahuan dari dosen yang cukup advance di masing-masing fakultas bisa dikembangkan untuk MOOC. Demikian kawan UGM Channel. Terima kasih Pak Sama-sama. Randy dan Pak atas waktunya dan Selamat datang lagi di Visipol. siap, kami Main-main nanti lagi akan di sini. belajar banyak. Terima kasih atas ilmunya. Sama. Oke, mari kawan UGM Channel kita menuju ke tempatnya.